Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Harisma Putri Aryanawati dengan NIM 23010230038 dari Prodi Pendidikan Agama Islam kelas PAI 1A. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang maslahah mursalah mata kuliah usul fiqh. Dalam materi yang akan saya jelaskan tentang maslahah mursalah ada beberapa topik pembahasan, yaitu yang pertama pengertian, yang kedua dasar-dasar kehujahan, yang ketiga jenis, yang keempat syarat, dan yang kelima adalah aplikasi dalam kehidupan sehari-hari. Langsung saja ke topik yang pertama, yaitu pengertian. Secara bahasa, kata maslahah berasal dari kata saluha atau salaha yang berarti manfaat, faedah, baik, layak, dan sesuai. Sedangkan mursalah artinya adalah terlepas bebas. Sedangkan secara istilah, maslahah di mana syar'i Allah tidak mensyariatkan hukum untuk mewujudkannya dan tidak terdapat juga dalil syara' yang menunjukkan pengakuan dan pembatalannya. Lalu lanjut topik kedua, yaitu dasar-dasar kehujahan maslahah mursalah. Yang pertama Al-Quran, yaitu ada pada surat Al-Anbiya ayat 107 yang artinya, dan tiadalah kami mengutus kamu melainkan untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam. Yang kedua ada pada hadis riwayat Ibnu Majah yang tidak boleh berbuat madorot dan juga pula tidak memadorotkan. Dan yang ketiga ada dasar dari perbuatan para sahabat atau ulama salaf, yaitu seperti Utsman bin Affan saat mengumpulkan Al-Quran ke dalam beberapa mushaf. Lanjut ke topik yang ketiga, yaitu jenis-jenis maslahah mursalah. Dibagi menjadi tiga, yaitu yang pertama dari segi kualitas, yang kedua dari segi kandungan maslahah, dan yang ketiga dari segi keberadaannya. Dari segi kualitas, yang pertama ada al-maslahah al-daruriyah, yang artinya kebutuhan manusia di dunia dan di akhirat. Dan yang kedua ada al-maslahah al-hajiyah, yaitu kemaslahatan untuk menyempurnakan yang pokok dan mendasar. Yang ketiga adalah al-maslahah asaniyah, yang artinya kemaslahatan yang sifatnya sebagai pelengkap. Lanjut dari segi kandungan maslahah ada dua, yaitu yang pertama al-maslahah al-amah, yang artinya sifatnya umum, kemaslahatan yang sifatnya umum. Dan yang kedua al-maslahah al-khossah, yaitu kemaslahatan yang sifatnya pribadi. Dan yang ketiga dari segi keberadaannya dibagi juga menjadi tiga. Yang pertama al-maslahah al-mu'tabaroh, yang artinya didukung oleh dalil syara'. Dan yang kedua al-maslahah al-mulghah, yang artinya ditolak oleh dalil syara'. Dan yang ketiga adalah al-maslahah al-mursalah, artinya tidak didukung oleh dalil syara' dan tidak juga ditolak oleh dalil syara' secara memerinci. Lanjut ke topik yang keempat adalah syarat maslahah mursalah, yaitu yang pertama adanya kesesuaian antara maslahat yang dipandang sebagai sumber dalil yang berdiri sendiri dengan tujuan syariat-syariat tertentu. Syarat yang kedua adalah maslahat itu harus masuk akal. Dan yang ketiga, penggunaan maslahat ini adalah dalam rangka menghilangkan kesulitan yang akan terjadi. Lanjut, topik yang terakhir adalah implikasi maslahah mursalah dalam kehidupan sehari-hari. Dengan perkembangan zaman ini, banyak persoalan-persoalan yang muncul dan akhirnya membuat para ulama untuk membuat kebijakan demi kebaikan bersama, yaitu contohnya pada pandemi COVID-19 kemarin. Banyak hal-hal yang dipakai dengan maslahah, yaitu yang pertama merenggangkan shaf ketika sholat berjamaah, yang kedua sholat menggunakan masker, yang ketiga adalah tidak sholat berjamaah sementara waktu, dan yang keempat dalam pencatatan perkawinan. Sekian materi yang dapat saya sampaikan tema maslahah mursalah mata kuliah usul fiqh. Semoga dapat bermanfaat dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.